yang kita kan? Hah? Ya Allah. Ini keinginan ibu. Doa ibu terkabul. Lihat aja. Nih. Ayo. Ayo, Fandi. Rina. Ayo Fandi, pulang. Pulang. Biarin aja nenek kamu. Aduh Fandi pulang. Pulang. Biarin aja. Pulang, ayo. Pak, Fit. Dok. Alhamdulillah. Makasih Pak. Ini semua berkat doa Bapak. Seandainya aku menemukan anak laki-lakiku, akan seperti apa dia? Apakah dia anak yang berbakti seperti Rido? Atau justru anak durhaka seperti kedua anak Pak Ruslan? Fit, makasih ya Fit. Alhamdulillah ya dok, kamu udah bisa keluar dari sini. Pak Chandra, saya mau bilang terima kasih sama Bapak. Saya utang budi sama Bapak, Pak. Kamu gak perlu berterima kasih sama saya. Seharusnya justru saya yang minta maaf sama kamu atas kelakuan istri saya itu. Sekali lagi Rido, saya minta maaf sama kamu ya. Saya juga udah gak pengen bahas soal ini, Pak. Dengan saya dibebaskan aja, saya udah bersyukur, Pak. Hati Rido begitu tulus. Beruntung Pak Ruslan mendapatkan anak angkat yang begitu baik seperti Rido. Sebaiknya kita keluar dari sini ya. Kalau begitu biar saya yang antar kalian pulang ya. Mobil saya ada di sana. Terima kasih Pak Chandra. Saya tidak mau merepotkan Pak Chandra. Pak Chandra sudah terlalu baik terhadap keluarga kami. Saya permisi dulu Pak Chandra. Ya. Fit, Bapak antar kamu ke rumah majikan kamu ya. Nggak usah Pak, Bapak sama Rido pulang aja duluan. Vita gampang naik ojek aja, masih jam segini masih aman kok. Jalanan masih rame. Kamu gak apa-apa pulang sendiri? Nggak apa-apa kok dok. Kamu bawa aja Bapak pulang biar istirahat ya. Ya, Fit. Pak, kita duluan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dok, Bapak masuk dulu ya. Sebaiknya kamu masuk dan tidur. Ya, Pak. Mama? Mama? Rido? Tolong Rido! Ibu tidak bergerak, dong. Pak, Bu. Ibu gak bergerak. Ibu, Bu bangun, Bu. Duh, Pak. Mamat juga pingsan depan, Pak. Kita bawa ke rumah sakit, Pak. Ayo, Pak. Ayo, bawa Ayo, ke rumah sakit. Bu. Ayo, Bu. Masuk. Masuk. Ayo Fandi masuk. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau tinggal di sini. Aku mau tinggal sama nenek aja. Kamu mau kemana? Kamu itu jangan kurang ajar ya. Jangan kurang ajar sama orang tua kamu. Gara-gara nenek tua itu. Jangan kamu kurang ajar. Kenapa? Nenek lagi sakit. Kenapa papa sama mama tinggalin nenek? Kasihan nenek. Kalau nenek kenapa-napa gimana, Papa? Tenang aja Fandi, nenek kamu itu gak akan cepet-cepet. Gak usah khawatir deh. Mama sama papa jahat. Aku nggak percaya. Nih, aku udah catat semua kelakuan papa sama mama ke nenek ini. Kalau Fandi sudah besar, Fandi akan malu sama orang yang jahat sama nenek sama kakek. Terkecuali papa sama mama. Dasar anak gak tahu diri. Berani kamu nulis-nulis kayak begini, berani kamu? Hah? Malah ngelawan aja. Nih catatan kamu. Nih catatan kamu. Kamu gak akan bisa balas dendam sama papa sama mama.
Jangan kamu kurang ngajar. Ya. Walaupun papa kebek, tapi Fandi tetap aja ingat. Fandi gak akan lupa. Fandi! Fandi! Terlaluan tuh anak udah bener ya. Bengkel, Dok. Bang. Bengkel gua mah, Dok. Aman, Dok. Bang. Abang apa-apa, Bang? Dok. Kepala gua sakit banget nih, Dok. Gimana gua, Dok? Bersih amat bengkel gue ini. Abang di rumah sakit, Bang. Abang kenapa sih, Bang? Tahu ini Kok bisa pingsan? Gua pingsan, Dok. Gua digebukin sama orang yang minta ganti tap itu, Dok. Dok, ibu kenapa itu, Dok? Ibu pingsan, Bang. Ya Allah, Dok. Kok bisa kompakan gini, Dok? Bang, istirahat dulu ya, Bang. Iya, Dok. Aduh. Kenapa istri saya belum siuman juga, Dok? Ini yang saya khawatirkan. Ketika Bu Aminah bersikeras mau mendonorkan darahnya untuk Pak Vano. Padahal saya sudah memperingatkan kalau kondisi Bu Aminah sangat tidak memungkinkan untuk menjadi pendonor. Sangat lemah. Tapi saat itu memang kami mengakui bahwa kami kesulitan mendapatkan pendonor yang cocok untuk Pak Vano. Jadi terpaksa kami melakukan. Tidak ada pilihan, Pak. Tapi istri saya bisa sembuh kan, Dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, Pak. Dibutuhkan waktu 72 jam untuk bisa memastikan kondisi darah Bu Aminah bisa normal kembali. Namun, saya tidak bisa memastikan kalau Bu Aminah bisa bertahan selama itu. Saat ini saya mengharapkan doa dari keluarga agar Bu Aminah bisa melalui masa kritis ini. Sudah saya bilang nggak perlu menyelamatkan anak durhaka itu. Tapi Mama bersikap mau menolongnya. Sekarang apa jadinya? Anak nggak tahu diri itu selamat. Sedangkan keadaan Mama menjadi begini. Mama selama ini berjuang untuk anak-anak. Dan sekarang Mama berjuang untuk diri Mama sendiri. Mama mesti kuat ya, Ma. Ya, Mama harus sembuh, Ma. Dok, apa kita nggak bisa dapetin darah itu, Dok? Dok, saya mau, Dok, jual barang-barang yang saya punya, Dok. Buat beli darah yang dibutuhin sama Ibu Aminah, Dok. Tidak semua bisa dinilai dengan uang, Pak. Bahkan Pak Vano sendiri pun yang kaya raya belum tentu bisa membalas kebaikan dan budi Bu Aminah dengan uangnya. Ini kenyataan. Kalau golongan darah Bu Aminah memang sangat langka dan hanya saudara kandung atau anak kandung yang memiliki golongan darah yang sama seperti ini. Pak Ridho kan anak Bu Aminah. Saya periksa golongan darah Bapak. Mudah-mudahan cocok dan bisa menolong Bu Aminah. Saya juga berharap, Dok. Saya lahir dari rahim Ibu Aminah. Tapi kenyataannya sih cuma anak angkat, Dok. Pak Ruslan, Bapak mungkin tahu Bu Aminah punya saudara kandung atau anak kandung yang bisa menolongnya. Anak-anak saya gak akan mau menolong ibunya. Mungkin mereka lebih senang kalau lihat ibunya meninggal, hingga menjadi beban hidup mereka lagi.
Rido? 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 Mau kemana kamu, Rido? Saya mau ke rumah Mas Alvan, Pak. Dokter bilang cuma anak ibu yang kandung yang bisa donor darah buat ibu. Saya mau minta itu sama Mas Alvan. Kamu pikir Alvan mau mendonorkan darah untuk ibunya? Kayak kamu nggak tahu aja sifat mereka. Anak-anak bapak itu tidak peduli dengan orang tuanya. Mau sakit, tersiksa, meninggal pun dia tidak ada urusan. Pilihan lain, Pak. Cuma itu caranya, Pak. Mudah-mudahan Allah menggerakin hati Mas Alvan, Pak. Kita nggak tahu kan, Pak. Kalaupun kamu datang ke sana, pasti kamu akan dihina. Saya nggak peduli, Pak. Sekalipun saya dibunuh sama Mas Alvan, saya nggak peduli. Saya akan ke rumah Mas Alvan, saya akan cium kaki Mas Alvan, Pak. Supaya Mas Alvan nolong ibu. Beruntung bapak punya anak seperti kamu. Tapi bapak tidak rela kamu disakiti maupun dihina. Kalaupun ada yang mau datang ke sana, lebih baik bapak yang datang ke sana. Bapak jangan ke sana, biar saya aja yang ke sana, Pak. Rido, kamu tetap di sini. Kamu jaga ibu kamu, siapa tahu ada apa-apa. Bapak pergi. Pak. Assalamualaikum. Alvan? Alvan? Ren. Bangun. Apaan sih, Mas? Itu ada yang gedor-gedor. Alvan? Kamu bukan lagi? Alvan? Siapa sih orang ketemu malam-malam gini? Aneh banget. Siapa sih? Assalamualaikum. Alvan? Mas, lihat tuh. Bapak kamu datang. Alvan? Alvan? Setelah dia ngusir aku dan nuduh aku mencuri, berani dia datang ke sini. Ini kesempatan aku untuk balas. Mas, kamu jangan gegabah kayak begitu. Siapa tahu bapak kamu datang itu mau ngasih tahu kematian ibu. Kalau dia nggak pergi dari sini, ada bikin malu. Tetangga pada bangun. Ya terus kita mesti gimana, Mas? Alvan? Penting, Van. Ibumu. Tuh kan, Mas. Apa saya bilang? Bapak kamu datang ke sini mau ngasih tahu kalau ibu sudah meninggal. Terus kita harus gimana? Ngapain Bapak kesini? Van, ini masalah ibumu, Van. Barusan ibumu donor darah untuk Devano. Tapi setelah pulang ke rumah, ibumu pingsan. Ibumu kekurangan darah, Van. Dan darah ibu, darah yang sangat langka. Hanya anak-anaknya aja, Van, yang bisa menolong. Tolong, Van. Tolong ibumu. Ayo, Van. Ikut Bapak ke rumah sakit, Van. Supaya kamu bisa mendonorkan darah untuk ibu. Tunggu. Bapak datang ke sini karena membutuhkan darahnya Mas Alvan. Hah? Maksud Bapak mau Mas Alvan dengan cara menyedot darahnya sampai habis gitu? Pak, saya bingung sama Bapak. Kok bisa-bisanya Bapak datang ke sini minta-minta tolong, mohon-mohon, padahal Bapak baru saja mempermalukan suami saya? Ini demi ibumu, Van. Tolongin ibumu, Van. Hanya kamu yang bisa menolong ibumu. Ayo, Van. Tolong, Van. Nggak bisa. Saya nggak mau ambil resiko, Pak. Kalau abis nolongin ibu, terus Mas Alvan yang sekarang kehabisan darah gimana? Mikir nggak, Pak? Bapak pergi dari sini. Percuma, Pak. Bapak ngemis-ngemis, gak akan aku donorkan darah untuk ibu. Van, Bapak mohon, Van. Hanya kamu yang bisa menolong, Van. Kalau ibumu tidak ditolong, ibumu akan meninggal, Van. Hanya satu kantong saja. Ayo, Van. Dan itu tidak membahayakan kamu, Van. Satu tetes pun, Pak. Darah aku tidak sudi untuk ibu. Gimana sekantong? Ya Allah, Van. Itu ibumu. Kamu benar-benar tidak punya mata hati. Bapak bilang itu ibu.
Dia ibu. Pada saat aku ke bengkel, minta kerjaan, mana ibu? Ibu nggak nolong aku, Pak. Sekarang ada maunya baru ke sini. Tidak, gak ada. Pak, mendingan Bapak datengin tuh anak Bapak yang kaya itu. Minta balikin darahnya ibu, sana. Ayo Mas, masuk, tinggalin. Pergi sana. Pergi! Pan, tolong Pan. Hanya kamu yang bisa menolong ibu, Pan. Pergi, sana, sana. Alvan. Van. Van. Alvan. Ya Allah. Kamu gak punya mata hati, ya Allah. Ibumu. Ya Allah.